untuk mengawali pembelajaran pada pagi ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Silakan Mas Rizky untuk memimpin berdoa. Untuk siap, gerak. Belum mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Hadir semua? Ada yang tidak masuk satu, Bu. Tidak masuk. Siapa? Anak Fiansyah. Kenapa? Sakit, Bu. Masih semangat ya? Masih. Ya, saya ingin tahu semangat kalian. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Siapa lagi satu gelora? Bisa prestasi, Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk minggu lalu kita kan belajar tentang teks biografi. Masih ingat ya? Kira-kira apa sih biografi itu? Saya masih ingat? Ini pelajaran minggu yang lalu. Oh iya, mana Mas? Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya, benar sekali ya jawaban dari teman kamu bahwa biografi itu memang ditulis oleh orang lain. Untuk selanjutnya dalam menulis teks itu pasti kan harus ada strukturnya ya, harus urut. Kira-kira struktur biografi itu seperti apa? Ya Bu. Oh iya. Pertama orientasi, kedua masalah atau peristiwa, ketiga orientasi. Ya. Sama seperti pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan pelajari tentang puisi. Saya ingin tahu pemahaman kalian. Puisi itu apa sih? Ya, Bu. Oh iya. Menurut saya, puisi adalah salah satu karya sastra untuk mengungkapkan perasaan dalam bentuk kata-kata. Ya, benar sekali. Mengapa unsur pembangun puisi itu penting? Ya, Oh Bu. iya, Mas Jadi silakan. Karena unsur-unsur puisi akan menjadi puisi suatu karya yang memiliki makna dan pesan tertentu. Ya, benar. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya ini. Jadi nanti selama proses pembelajaran kalian harus bisa menentukan diksi dalam teks puisi yang dibaca dengan benar. Selain itu, kalian juga harus bisa membuktikan penggunaan diksi dalam teks puisi dengan memperhatikan majas, citraan, kata konkret, dan kata konotatif. Saya mengadakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Silakan kalian buka HP. Untuk linknya sudah saya kirim di grup kelas kalian. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai waktunya. Di sini saya menyampaikan berkarya dan berekspresi melalui puisi. Maksudnya apa? Berarti kalau berkarya itu berkaitan dengan kemampuan kalian dalam apa? Dalam menulis. Kalau berekspresi berarti berkaitan dengan membaca. Berarti nanti di dalam penilaian puisi kalian harus bisa membuat puisi dan hasil dari karya kalian nanti dibacakan. Terus hasil bacaannya nanti di video didokumentasikan dan nanti diupload di sosial media kalian. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan temanmu tadi, ada dua temanmu tadi menjelaskan pengertian puisi. Hanya saja di sini puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, oleh matra, rima, serta penyusunnya dalam bentuk bait. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya kalau kalian baca puisi pasti kan bentuknya bait ya. Dalam satu bait itu terdiri dari beberapa baris. Sedangkan baris kadang pasti kamu kan menemukan puisi itu ada yang 4 baris, ada yang 5 baris, kadang ada juga yang 2 baris ya. Dan memang dalam penggunaan barisnya itu disesuaikan oleh penulisnya. Besok misalnya saya suruh buat puisi, tentu saja disamakan biar satu kelas sama. Misalnya kalian membuat karya puisi, yang perlu kalian pahami di sini kan tentang diksi ya. Sebelum kalian membuat puisi dan membacakan hasil puisi kalian kan harus tahu dulu diksi itu apa sih? Apakah diksi itu sama dengan diksi pada teks non-fiksi? Tentu saja beda. Coba saya ingin tahu pengertiannya dibacakan oleh Mas Santoso. Ya, Bu. Ya. Pengertian diksi, pengertian yang dihasilkan
KBBI diksi adalah hubungan yang tepat dan setara agar bisa mengungkapkan gagasan untuk memperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, sekarang cara menentukan diksi. Siapa yang membacakan? Ya, Mas Akbar. Cara menentukan diksi dalam teks puisi. Pertama, memahami penggunaan majas. 2. Memahami penggunaan citraan. 3. Memahami penggunaan kata konkret. 4. Memahami penggunaan kata konotatif. Ya, terima kasih Mas. Untuk selanjutnya, ya, ini contoh puisi dan nanti ada contoh cara menganalisisnya. Siapa yang mau mencoba membacakan puisi Memori Hitam karya Seni Farid? Oh ya, Mas Andrian, silakan. Di depan Mas ya. Ya, Bu. Ini. Saya akan membacakan puisi berjudul Memori Hitam karya Seni Farid Maulana. Angin sisa musim hujan menggigilkan daun-daun. Pepohonan tampak kaku dan samar di peluk kabut, dan kau berlaku pada gelap. Ada suara aneh dan asing aku dengar dari inti jiwamu yang dalam. Suara jembatan dirobohkan badai gelap. Seluas malam berkabut, bagai seikat wortel ungkapan cinta membusuk. Lalu ulat putih yang bernama kesepian menjengkal malam yang buram. Ya, beri tepuk tangan untuk Mas Andrian. Tadi ya, puisi yang dibacakan oleh Mas Andrian. Nah, ini cara menganalisisnya ya. Jadi nanti ketika saya beri teks puisi, kalian juga sama harus menentukan diksi dari teks puisi tersebut. Ini contohnya, misalnya di sini kita akan menganalisis atau mencari diksi bagian majas. Ada pada bait pertama larik 1-2, di situ kan ada angin sisa musim hujan menggigilkan daun-daun. Berarti larik tersebut termasuk majas apa? Majas personifikasi. Alasannya karena membandingkan daun-daun yang dapat menggigil karena terpaan angin sisa musim hujan. Berarti untuk mengetahui majasnya dalam teks puisi itu, kamu harus tahu dulu yang termasuk perbandingan itu majas apa saja, yang termasuk pertentangan majas apa saja, sindiran apa saja ya. Selanjutnya saya akan menampilkan video. Silahkan dengarkan ya. Perempuan datang tanpa cinta. Bunda pergi karena cinta. Digenangi racun jingga dalam wajahmu. Seperti bulan malam tidur di hari. Yang ingin telah berderingan. Ya. Jadi dari apa yang kalian saksikan itu ya. Selamat cinta. Bunda pergi digenangi racun jingga dalam wajahmu. Ya, ini ada kata digenangi air racun jingga adalah wajahmu. Ini kan kalau diartikan sulit ya. Berarti ini termasuk diksi dalam puisi. Kira-kira diksi ini seperti yang saya paparkan contohnya tadi, ini masuk bagian apa? Apakah majas, citraan, kata konotatif atau kata konkret? Apa? Ada air, berarti masuknya citraan ya. Saya beri lembar kerja peserta didik ya. Tolong berikan negara. Ya, silakan membentuk kelompok dan melihat ya. Cepat. Selanjutnya, silakan salah satu dari kalian untuk membacakan puisi Hilang Luka karya Edmund Fidelis. Ya, silakan. Yang lainnya silakan perhatikan ya. Hilang Rupa oleh Edmund Fidelis. Dulu permadani hijau mengelilingi, ya peluput tubuhmu, ya tutupi.
Dua mengalir jauh dari hulu, membawa berkah bagi anakmu. Tepuk tangan untuk Mas Sedan. Selanjutnya kalian ini kan sudah berkelompok ya. Di dalam kelompok silakan kalian tentukan penggunaan diksi dalam teks puisi. Jadi cermatilah teks puisi ini. Lalu mana yang termasuk penggunaan diksi? Apakah penggunaan diksi yang bagian majas? Itu yang bagian mana? Terus citraan yang bagian mana? Terus bagian kata konkret bagian mana? Kata konotatif bagian yang mana? Kalau sudah menentukan, baru kalian tulis jawabannya di lembar jawaban yang sudah disediakan. Oh iya, silakan. Ada apa, Mas? Saya ingin bertanya, dalam menjawab soal KPD pada puisi tersebut, apakah dicari semua majas atau gaya bahasanya? Jadi berkaitan dengan pemilihan diksi ya. Misalnya dalam diksi itu kamu hanya menemukan 3 majas. Jadi tidak masalah. Yang penting kamu analisis dulu dari teks puisi itu ya. Dari bagian bait pertama sampai bait terakhir. Kira-kira bait pertama sampai terakhir kamu menemukan berapa? Kalau hanya menemukan 3, menurut kamu 3 ya silakan tulis di bagian majas. Ini persiapan untuk presentasi ya. Yang lainnya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majas dalam teks. Jenis majas 1, majas semil. Teks dalam puisi. Sungguh tabak sukma dalam kalbu. Alasan majas perbandingan atau perumpamaan yang menyamakan suatu hal dengan hal lain menggunakan kata-kata pembanding. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kalian dalam memahami diksi, kalian harus membaca dulu teks puisinya secara utuh ya. Kalau membaca jangan hanya sekedar membaca, yang penting baca, tidak. Karena apa? Karena dalam puisi itu diperlukan pemahaman ya. Selanjutnya saya akan memberikan tes. Silakan kalian buka HP kalian. Lalu link yang sudah saya kirimkan ke grup kelas kalian itu adalah soal post-testnya, silakan dikerjakan. Jadi pelajaran kali ini tadi kesimpulannya apa? Dalam memahami diksi, jadi kalian harus memperhatikan penggunaan apa saja tadi? Untuk pelajaran hari ini apakah sudah menyenangkan? Apakah ada beberapa hal atau materi yang belum kalian pahami? Untuk selanjutnya saya berikan tugas buat kalian. Tugasnya itu kalian membaca puisi karya Sony Farid Maulana di buku paket ya, halaman 105. Terus pahami apa yang saya sampaikan dari sini, kalian terapkan di rumah. Oh ternyata memahami diksi itu kalian harus memperhatikan majas. Untuk pelajaran berikutnya kita akan berlatih membuat puisi ya. Jadi hari ini kalian memahami dulu kata-kata yang akan digunakan dalam puisi. Minggu berikutnya kalian membuat puisi. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.